akibat COVID-19 di Indonesia mencatat terjadi yang rekor tertinggi penambahan kemarin, angka kematian COVID-19 berdasarkan data yang dihimpun dari Kementerian Kesehatan. Kasus kematian di tanah air bertambah 1.000. We've seen different viruses variations. That's what a variant actually means, where the virus has a small variation in its genetic code. It doesn't necessarily mean that the virus behaves any differently. You see that amongst humans all the time. We have slightly different genetic codes. What is the criteria for calling off the pandemic, and are we close to that point? If we think about the last pandemic in 2009 of influenza, the predominant strain still transmitting is the virus that caused the pandemic. So I fully expect that this virus will continue to transmit for a very long time. The question is whether it's still causing a public health emergency. And that is determined by how many people it's making severely ill, how many people that virus is killing, and to what extent we've controlled transmission. We have powerful tools right now that make us the heroes and make us become the superheroes fighting against this virus. We have physical distancing, we have masks, we have hand gel, we have soap, we have water, and there's a huge global effort to make sure that we have soap and water all over the world so that people can clean their hands. Today, I have a message for young people. You're not invincible. This virus could put you in hospital for weeks or even kill you. Even if you don't get sick, the choices you make about where you go could be the difference between life and death for someone else. I'm grateful that so many young people are spreading the word and not the virus. Halo semuanya, kami dari SMA Katolik Stella Maris, Surabaya. Perkenalkan, nama saya Ivana Patricia Kartoskundo. Saya Benar Rafael Sambeka. Dan saya Jennifer Diosinta Muntia. Nah, seperti yang kalian lihat di belakang ini, kita ada di mana ya? Di sekolah atau oh iya. Nah, di sekolah kita ini kok kayaknya banyak yang hijau-hijau, pink-pink, bagus sekali. Coba dilihat. Nah, sekolah kita ini sangat melestarikan tumbuhan-tumbuhan yang ada di Indonesia. Kamu percaya nggak sih adanya COVID-19? Kalau aku sih percaya aja, karena buktinya banyak sekali teman-teman kita yang kemarin terpapar virus COVID-19. Bahkan aku pun juga terkena virus COVID-19. Oh iya, bahkan banyak juga sampai yang meninggal loh. Yang dulu kita sering lihat di sosial media tentang orang-orang pada hangout, pada videoin makanan, sekarang malah banyak yang men-share video tentang bela sungkawa. Aku heran deh sama orang-orang yang sekelompok masyarakat tertentu yang masih nggak percaya adanya COVID-19. Bahkan mereka kalau berpergian, mereka tidak menerapkan protokol kesehatan dengan baik, sehingga rantai penyebaran COVID-19 ini tidak dapat terselesaikan. Di masa sekarang ini, pelanggaran HAM dapat dilihat dengan adanya bentuk diskriminatif sehingga dapat menimbulkan konflik antar masyarakat. Misalnya setiap warga yang teridentifikasi positif COVID-19 akan mengalami kasus diskriminatif dari masyarakat di sekitarnya. Nah, sebagai sesama, kita harus saling mendukung tanpa melupakan protokol kesehatan. Seperti sekarang ini, kita tetap menjaga jarak dan memakai 2 masker, terus kita juga tidak lupa mencuci tangan. Dan, masyarakat Indonesia cenderung memberi sanksi sosial tersendiri bagi orang yang positif COVID-19. Seharusnya ke depannya
pemerintah dalam penanganan pandemi COVID-19 tidak boleh melupakan atau menyampingkan hak asasi manusia yang tentunya melanggar sila kedua Pancasila yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Menunjukkan bahwa salah satu penyangga bangsa Indonesia adalah prinsip kemanusiaan yang adil yang dengan sendirinya menantang diskriminasi baik berdasarkan ras, agama, keyakinan politik maupun gender. Letak geografis Indonesia berada di antara benua Asia dan benua Australia, dan juga berada di dua samudra, yakni Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Tetapi semenjak adanya pandemi COVID-19 ini, semua berubah sangat drastis, seperti harus mengikuti protokol kesehatan yang ketat dalam memasuki perbatasan dan pintu masuk Indonesia. Pemerintah Indonesia juga harus melakukan aturan atau memperketat pengawasan di pintu perbatasan masuk dengan protokol yang jelas. Karena jika pemerintah lalai dalam pengawasan tersebut, maka penyebaran COVID-19 yang masuk ke Indonesia akan semakin meningkat, dan apabila terjadi akan semakin banyak timbul konflik yang menyebabkan perpecahan dalam Indonesia, karena pasti akan banyak oknum tertentu yang menyalahkan pemerintah dalam hal peningkatan penyebaran COVID-19. Pengawasan dalam memasuki perbatasan dan pintu masuk Indonesia ini dilakukan agar dapat memutus rantai penyebaran virus COVID-19 di Indonesia. Habis ini aku mau ibadah online walaupun kita tidak bisa beribadah secara offline, tetapi aku belum mau beribadah secara online. Mungkin jika bangsa Barat tidak masuk ke Indonesia, kita tidak bisa mengenal ajaran Tuhan Yesus dan tidak tahu bagaimana cara kita berdoa. Apalagi pada masa pandemi turis sekarang ini, kita sangat membutuhkan pertolongan dan kuasa Tuhan Yesus untuk menyelamatkan dan memberi kesembuhan untuk kita semua. Selain itu, kita juga sangat membutuhkan Tuhan dalam menghadapi masalah-masalah hidup yang kita miliki dengan cara berdoa dan memuji Tuhan dengan segenap hati. Nah guys, daripada nganggur, mending kita berkegiatan yang positif ya kan, dan pastinya bermanfaat. Nah, seperti sekarang ini, aku mau buat kerajinan. Siapa tahu kan bisa jual lewat sosial media ya kan. Lalu banyak orang yang tertarik, kan lumayan kita bisa mendapatkan penghasilan. Apalagi di masa pandemi ini banyak masyarakat yang sedang dalam krisis ekonomi. Langsung saja yuk kita buat kerajinannya. Cara membuatnya, yang pertama, potong botol plastik menjadi 2 bagian. Lalu yang kedua, berilah lem tembak pada botol, lalu tempelkan tali coklat tersebut. Setelah itu, tempelkan sampai atas botol. Lalu berilah lem tembak di bawah dan atas botol, dan tempelkan hiasan kerang putih, seperti ini. Lalu tuangkan pasir kristal ke dalam botol. Setelah itu masukkan bunga tersebut ke dalam botol. Dan ini hasilnya. Guys, di masa pandemi COVID-19 seperti ini kan pasti banyak tempat-tempat gym, tempat-tempat olahraga pasti kan banyak yang tutup, apalagi di masa PPKM seperti ini. Nah, dengan berolahraga di rumah, kalian juga bisa loh, seperti contoh ini. Sebagai rakyat Indonesia, kita harus mau merawat dan melestarikan flora dan fauna yang ada di Indonesia ini. Dimulai dari yang kecil-kecil saja. Seperti saat ini, saya mau menyiram tanaman, dan itu sudah salah satu bentuk tindakan peduli kita terhadap lingkungan, khususnya flora dan fauna. Yuk ikut aku menyiram tanaman.
Tanpa disadari, virus dapat menyebar di sekitar kita melalui hal yang dilakukan sehari-hari. Virus tersebut dapat menular secara berantai, mulai dari satu orang ke orang yang lain, lalu ke orang lainnya lagi, hingga dapat menular ke banyak orang. Kita dapat mencegah penyebaran virus. Tutup hidung dan mulut ketika batuk atau bersin. Buang tisu bekas pakai ke tempat sampah tertutup. Cuci tangan pakai sabun sesering mungkin. Semakin banyak yang mencegah, semakin banyak yang terlindungi. Oke teman-teman, jangan lupa jaga kesehatan, patuhi protokol. Dan jangan lupa like,